Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razita dari kelas 9 IM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat kubro. Hari kiamat terdapat pada rukun iman yang kelima. Maka kita sebagai umat Islam harus mempercayai akan datangnya hari kiamat. Kiamat kubro berarti hancurnya alam semesta yang mengakibatkan kemusnahan atau kebinasaan pada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Dalil tentang hari kiamat terdapat pada surat Al-Mu'min ayat 59 yang artinya sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Lalu terdapat pada surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu terdapat pada surat Asy-Syura ayat 47 yang artinya penuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah. Suatu hari kiamat tidak dapat ditolak. Pada hari itu kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Lalu di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat. Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, Akulah sang raja. Manakah para raja yang dulu berkuasa di bumi? Dan berikut tanda-tanda kiamat kubro. Kemunculan Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki ciri fisik seperti rambut keriting dan hanya memiliki satu mata kiri karena mata kanannya buta. Di dahinya tertulis kata kafir. Dajjal akan muncul di sebuah tempat bernama Danau Tiberias. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dengan kemampuan ini, banyak orang akan mengikutinya karena dia menganggap dirinya Tuhan. Siapa saja yang mengikutinya akan mendapat surga, dan siapa saja yang menolak ajaran ibadahnya akan mendapat siksaan yang sangat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Sesungguhnya yang dijanjikan Dajjal surga sebenarnya adalah neraka bagi Allah, dan orang yang teguh berdiri dan menyembah Allah hanya karena Allah akan selamat dari neraka Allah. Dajjal akan memerintah selama kurang lebih 40 hari di bumi. Seperti yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 40 hari, tapi satu hari bisa terasa seperti setahun. Mungkin sebulan, mungkin seminggu. Sedangkan hari lainnya akan seperti yang kamu rasakan. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan mendapat petunjuk. Salah satu ciri Imam Mahdi adalah ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad. Ia memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Imam Mahdi datang untuk menentang kekejaman Dajjal yang menjadi penguasa selama 40 hari di bumi.
Kehadirannya akan menghancurkan segala bentuk perbuatan Dajjal. Untuk menunjukkan kepada umat manusia kebenaran bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal adalah ajaran sesat, dan untuk memerintahkan umat manusia kembali ke jalan yang benar dengan beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Turunnya Isa. Asal-usul Nabi Isa alaihi salam telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali, dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Nabi Isa dicirikan dengan perawakan tubuh yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, berambut ikal sebahu, berdada bidang, dan berkulit merah. Menara putih di sebelah timur kota Suriah adalah tempat Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Kedatangan Nabi Isa sebagai tanda kiamat, yakni dengan Imam Mahdi, memerangi Dajjal dan melemahkan kekuasaannya untuk sementara waktu di negeri ini. Pertarungan Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menekan Dajjal berakhir dengan Dajjal dibunuh setelah ditikam di bagian dada oleh Nabi Isa alaihi salam di gerbang Lud, kompleks Masjidil Aqsa. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah mereka yang suka merusak bumi. Baik Ya'juj maupun Ma'juj dikatakan memiliki ciri-ciri seperti mata sipit, hidung, dan rambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj dikatakan bertapa di sebuah lembah yang dikelilingi oleh dua gunung. Diriwayatkan bahwa Raja Zulkarnain memenjarakan mereka dengan tembok pembatas yang besar. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar. Matahari terbit di barat. Terbitnya matahari dari barat disebutkan dalam hadis riwayat Islam. Kiamat tidak akan datang sampai matahari terbit di barat. Ketika matahari terbit di barat, semuanya akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang tidak akan berguna lagi jika sebelumnya dia tidak beriman atau tidak mendapat manfaat dari imannya tersebut. Islam tidak hanya mengisyaratkan bahwa suatu saat matahari akan terbit dari barat, tetapi sains juga meramalkan bahwa matahari akan terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rotasi bumi yang berlangsung selama ini akan diperlambat, sehingga menyebabkan arah rotasi menjadi terbalik. Semua perintah Tuhan yang selama ini tidak dipenuhi akan dipenuhi oleh manusia, tetapi itu tidak akan ada artinya karena semuanya telah dilakukan dengan sia. Munculnya asap dukhon. Asap atau ad-dukhon terdapat dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukhon pertama kali muncul dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saat itu, dukhon muncul sebagai hukuman bagi kaum musyrik Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukhon akan muncul lagi di hari-hari terakhir selama 40 hari 40 malam. Bumi akan menjadi gelap karena asap. Asap membunuh orang yang menghirupnya. Tapi bagi manusia yang beriman, diyakini asap ini hanya akan menimbulkan akibat seperti orang terserang flu. Sebaliknya, bagi para pendosa akan menimbulkan rasa panas seperti terbakar. Muncul api dari Yaman. Nyala api ini memancar atau muncul dari Kawah Aden. Kawah Aden terletak di lereng gunung berapi di negara Yaman. Abdullah ibnu Salam mengetahui tentang penampakan Rasulullah SAW di Madinah. Ia
menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, "Saya akan mengajukan tiga pertanyaan. Apa tanda pertama kiamat?" Rasulullah SAW menjawab, "Tanda pertama adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat."